Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Kalau kita dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah ini bisa jadi menjadi sebab bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya virus corona ini, kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak bersama keluarga, bisa ngajarin anak-anak kita yang awalnya kita nggak baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kenapa Baitullah ditutup? Dalam Islam itu menjaga keselamatan itu wajib hukumnya. Ini sesuatu hikmah yang luar biasa, karena kadang orang disuruh baca Al-Quran, kadang tidak mau baca Al-Quran. Ini nggak ada yang nyuruh. Inilah musibah yang membawa hikmah. Muncul pertanyaan, masjid ditutup, beberapa masjid harus dengan SOP yang begitu ketat. Bagaimana pandangan ahli ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa ihtiraman ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saat virus corona ini menebar di kehidupan kita bersama, saat virus corona ini menyebabkan Baitullah tidak menyelenggarakan aktivitas sholat berjamaah sebagaimana biasanya. Virus corona ini juga menyebabkan beberapa masjid ini juga meliburkan atau mentiadakan sholat berjamaah di masjid dan melaksanakan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Tentu kita bersedih, saudara. Tentu kita gelisah. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita tentu tidak boleh larut dalam kegelisahan. Yang namanya ujian, yang namanya musibah, sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, sebelum manusia itu kenal dengan satu sama lainnya, sebelum manusia itu kenal dengan yang namanya YouTube, Allah Subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari sudah mencatat bahwa pada hari itu, pada tanggal itu, pada bulan itu, pada tahun itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita semua, ujian kepada umat manusia. Kita jelas di dalam Al-Quranul Karim sudah dijelaskan, sudah difirmankan oleh Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pertama, ini iman kita penting, kita rawat. Iman atas takdir Allah. Sudahlah, musibah ini sudah dicatat oleh Allah, sehingga tidak ada jalan yang lain kecuali kita kembali kepada Allah. Kita memenuhi panggilan Allah, kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kemarin-kemarinnya kita masih berbuat dosa, mungkin kemarin-kemarinnya kita masih bermaksiat, mungkin kemarin-kemarinnya kita masih meninggalkan salat, na'udzubillah min dalik. Ayo, musibah ini mengajarkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran daripada musibah yang menimpa di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Salah satu hikmah yang sangat jelas, pada hari yang begitu kondusif, kita mungkin sibuk
di pekerjaan kita masing-masing. Di hari normal, kita mungkin ke sana kemari untuk melakukan aktivitas. Di hari normal, saking sibuknya sehingga kita jarang bersinggungan dengan Al-Quranul Karim. Karena saking banyaknya aktivitas kita, kita jarang baca burda, kita jarang baca rotib. Adanya virus corona ini, kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak bersama keluarga, bisa ngajarin anak-anak kita. Yang awalnya kita nggak baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Yang awalnya kita jarang baca burda, kita baca burda. Yang awalnya nggak pernah baca Ratibul Haddad, kita baca Ratibul Haddad. Ini sesuatu hikmah yang luar biasa, karena kadang orang disuruh baca Al-Quran, kadang nggak mau baca Al-Quran. Ini nggak ada yang nyuruh. Inilah musibah yang membawa hikmah. Kalau kita dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah ini bisa jadi menjadi sebab bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan menghadapi musibah ini kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, masjid ditutup, beberapa masjid harus dengan SOP yang begitu ketat. Bagaimana pandangan ahli ilmu? Walaupun saya sebenarnya bukan ahli ilmu, ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya jumpai di dalam literatur ilmu agama. Yang demikian itu semata-mata menjaga keselamatan. Kita menjauhi kerumunan, kita menjauhi perkumpulan, bahkan aktivitas keagamaan yang ada nilai ibadah, jika itu masih bersifat kerumunan, itu dilarang oleh pemerintah. Nah, yang demikian itu bagaimana sebenarnya? Apa motivasinya? Apa tujuannya? Kalau kita kembali kepada maqasidus syariah, tujuannya syariat itu diantaranya adalah hifdun nafas, menjaga keselamatan manusia. Jadi menjaga keselamatan manusia ini wajib, termasuk menjaga keselamatan manusia di tempat ibadah, masjid, musola, dan lain sebagainya. Apalagi di kerumunan-kerumunan yang tidak jelas. Ini menjaga keselamatan. Loh, kok masjid sampai ditutup? Ingat, Baitullah itu ditutup bukan hanya sekarang. Dulu pernah ditutup. Pada tahun ke-6 Hijriah ditutup. Pada tahun 9 Hijriah Abu Bakar dinubatkan sebagai Amirul Hujjaj. Kalau sekarang mungkin pengurus haji lah. Pada saat itu pernah juga Baitullah itu ditutup bertahun-tahun, ya, karena ada yang meninggal. Pernah juga Baitullah itu ditutup karena ada perang. Saya ingat di zamannya Sidina Ali karramallahu wajhah, ada perang Siffin, sehingga pelaksanaan ibadah haji itu ditutup sementara. Kenapa? Ada peperangan. Apa maksudnya? Kenapa Baitullah ditutup? Dalam Islam itu menjaga keselamatan itu wajib hukumnya. Maka kita sekarang ini sebaiknya memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Bagaimana warga negara yang baik itu? Adalah warga negara yang taat kepada pemerintah. Bagaimana protokoler pemerintah yang sudah menyebar, saya kira ini tidak perlu dijelaskan. Sudah jelas protokoler pemerintah. Gimana? Ya, diantaranya yang berkenaan dengan kesehatan, kita cuci tangan, ya, kita jaga jarak. Dalam sholat pun kita harus jaga jarak. Kalau misalnya ada suatu masjid memaksakan diri sholat berjamaah, tetap jaga satu jarak, 1 meter jarak yang kita ambil. Tujuannya hifdun nafas, menjaga keselamatan kita bersama, karena menjaga keselamatan hukumnya wajib. Maka instruksi pemerintah itu kita sebagai warga negara yang baik wajib mentaatinya.
ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah itu dalam kebaikan itu termasuk bagian ketaatan kita kepada Allah, bagian ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kesadaran kita bersama ini akan mengantarkan bangsa kita Indonesia tercinta ini selamat dari berbagai virus, akan memutus mata rantai tersebarnya virus di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia. Oleh karenanya saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagi masjid yang masih melaksanakan rutinitas sholat berjamaah, silakan jaga jarak, tetap pakai masker, ikuti anjuran pemerintah, karena yang demikian itu adalah ikhtiar maksimal. Loh, ini kan Allah semua, iya, tapi Allah itu perintahkan kita wala tulqu biaidikum ila tahluka. Allah perintahkan kita jangan sampai kita itu menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Loh, ini kan tidak tahu, Ustaz. Justru karena tidak tahu inilah kita harus ikhtiar. Si A sama si B ini nggak ada yang tahu dia terpapar virus atau tidak. Ya, kalau kelihatan tak untung bareng-bareng. Saudaraku yang berbahagia, nah, orang itu punya imunitas yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain, kekebalan tubuhnya berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kita ikuti peraturan pemerintah, sama halnya juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, nggak bisa, saya udah minum vitamin. Iya, kita yang kuat beli vitamin. Bagaimana kalau kita salaman atau dekat dengan orang yang tidak pernah makan vitamin, kemudian karena kita terpapar corona menyebabkan mereka jadi tidak sehat karena kondisi tubuhnya memang tidak sehat, berarti kita zalim kepada diri orang lain. Walaupun kita sehat misalnya karena kita banyak vitamin, orang lain yang nggak minum vitamin, orang lain yang imunitasnya lemah, itu kan membahayakan kepada mereka. Loh, gimana menurut agama? Nabi mengatakan la dharara wa la dirara. Jangan kalian itu melakukan kebahayaan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ini perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah, mari pertama musibah ini kita jadikan sebagai wasilah perantara dekatnya kita kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, ikutilah instruksi pemerintah, karena hukumnya ikut instruksi pemerintah dalam kebaikan adalah wajib. Maka nilai apapun yang kita angkat, kalau itu bertentangan dengan instruksi pemerintah, walaupun itu bernilai ibadah, itu senantiasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini adalah pedang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak ingin mencabut, ingin mengangkat virus ini, dalam hitungan detik, bukan hari, terangkat sudah. Kun fayakunnya Allah bergerak. Kita banyak berdoa kepada Allah, karena ini wabah ini dari Allah, maka kita minta kepada Allah. Yang keempat, kita optimis bahwa insya Allah wabah ini akan segera berakhir. Insya Allah setelah ada kesulitan ini akan ada kemudahan. Insya Allah setelah saat ini kita kena dampak daripada virus ini, walaupun tidak terkena virus, tapi ada orang yang secara ekonomi kena dampak virus, maka insya Allah setelah ini akan banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Inna ma'al usri yusran. Sudah jelas, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini perkuat dalam batin kita sehari-hari. Yang kelima, mari para agniya
para saudagar yang soke-soke, yang kaya raya, mari peduli kepada orang-orang yang kena dampak secara ekonomi daripada COVID-19 ini. Kita berbagi semampu kita. Jangan sampai kita itu hidup eman, hidup nyaman. Kita itu bisa merasakan berbagai macam fasilitas kehidupan, tapi ada tetangga kita yang kelaparan. Ada tetangga kita yang dalam kesulitan karena dampak corona ini. Mari para almia, wong suke-suke, pedulilah kepada fakir miskin. Mudah-mudahan musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahagia bersama-sama. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله